Berasal dari Pekalongan, Muhammad Fikri Al-Hadar dan Jauhara Zainun Farah berhasil raih prestasi lewat ajang Duta Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Bermodalkan niat kuat untuk melestarikan bahasa Indonesia, keduanya mengusung program yang masing-masing memiliki tujuan untuk menguatkan bahasa Indonesia. Halo Sobat Inspirasi Prestasi, senang sekali Zulfan di sini kembali menyapa kamu dalam Inspirasi Prestasi Inspires You. Nah, kali ini Zulfan kedatangan tamu luar biasa, ada Duta Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Boleh dong saya hai dulu ke kamera teman-teman semua. Hai. Oke, nah ini dia ada Jauhara Zainun Farah selaku pemenang 3 putri Duta Bahasa Jawa Tengah, dan juga ada Mas Muhammad Fikri Al-Hadar pemenang 1 putra Duta Bahasa Jawa Tengah. Nah, biar lebih afdol, biar Sobat Inspirasi Prestasi lebih kenal, udah kenalan masing-masing ke Sobat Inspirasi Prestasi. Silakan Mas Fikri terlebih dahulu. Jadi halo Sobat Prestasi, jadi perkenalkan nama saya Muhammad Fikri Al-Hadar atau biasa dipanggil Fikri. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Bina Nusantara Kota Semarang dengan jurusannya Bisnis Digital. Baik, kalau Mbak Jauhara, boleh dong kenalan dulu ke Sobat Inspirasi Prestasi. Hai Sobat Inspirasi Prestasi, saya Jauhara Zainun Farah. Saya berkuliah di Universitas Pekalongan. Program studinya Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Luar biasa, ada Bisnis Digital dan juga Sastra Indonesia gitu. Dan akhirnya menjadi Duta Bahasa Jawa Tengah. Awal mula tahu tuh gimana Mas Fikri? Bisa tahu nih Duta Bahasa Jawa Tengah. Jadi awal mulai kenapa saya bisa tahu Duta Bahasa itu sebenarnya karena saya ikut kompetisi Duta Bahasa di kampus Semarang di Universitas Binus dulu. Terus habis itu ternyata nggak taunya menang tuh waktu itu. Ternyata menang, coba-coba berhadiah gitu ya. Habis itu awalnya coba-coba dulu ya. Karena ternyata menang di Duta Bahasa Binus University, akhirnya saya diutus untuk lanjut ke nasional, ke provinsi. Ke provinsi terlebih dahulu. Berarti awalnya karena coba-coba, mau nggak mau karena menang, jadi maju ke provinsinya. Sebenarnya bukan mau nggak mau ya, karena saya tuh ngelihat kalau Duta Bahasa ini ternyata tempat di mana minat saya tuh dikembangkan sekali, karena kebetulan saya juga suka banget ngomong kayak gini, suka bicara publik. Akhirnya saya ngeliat ternyata di Duta Bahasa ini tuh pengembangan kepribadian, kayak pengembangan minat saya terhadap bicara publiknya tuh lebih dikembangkan lagi. Iya, baik. Kalau kita beralih ke Mbak Jauhara, gimana awalnya kenal gitu kan? Apalagi kayaknya selaras nih ya sama sastra Indonesia. Iya, gitu betul sekali. Saya kan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, jadi memang dasar saya itu memang suka dengan sastra, dengan hal-hal sastra, buku, membaca dan lainnya begitu. Jadi memang suka sekali dengan sastra. Waktu itu kebetulan saya terlibat dalam program Balai Bahasa Jawa Tengah. Iya, di situ juga melibatkan Duta Bahasa. Waktu itu saya melihat, wah sepertinya asik ya kalau misalnya bisa jadi Duta Bahasa begitu. Kebetulan juga kakak tingkat saya ada yang menjadi Duta Bahasa. Jadi, wah saya semakin yakin. Iya, gitu semakin yakin, semakin ini kayaknya ingin. Boleh nih iya, gitu ya. boleh gitu. Oh ternyata bisa gitu. Alhamdulillah. Menjadi pemenang 3 putri. Betul. Nyangka nggak dapat juara itu gitu Mbak Jauhara? Tidak nyangka sih. Tidak nyangka. Tapi iya terus belajar aja. Di sana juga ada karantinanya ya. Di sana banyak belajar dari teman-teman yang lain gitu. Alhamdulillah kok dapat pemenang 3 ya. Itu disyukuri gitu banget. Ini sebuah pencapaian luar biasa juga buat Mbak Jauhara gitu. Kalau Mas Fikri boleh tahu kemarin tuh ada berapa total peserta yang ikut di Provinsi Jawa Tengah? Jadi awalnya untuk tahapan seleksinya mungkin ya. Jadi awalnya tuh kita ada 130 peserta dulu. Terus kemudian di tahapan wawancara itu nanti dibagi lagi jadi 20 besar 20 atau 10 besar, pasang. 10 pasang ya. 10 putra, 10 putri. Dan kemudian nanti diseleksi lagi sampai akhirnya ada juara 1, 2, 3 sama pemenang favorit. Baik, nah ini sebagai juara pemenang 1 putra gitu ya. Apa gitu ya? Kemarin bawa program apa sih bisa jadinya bisa terpilih menjadi pemenang 1 putra di Provinsi Jawa Tengah ini Mas Fikri? Kemarin kebetulan itu masih linear dengan program yang saya bawakan sampai sekarang karena alhamdulillah saya pemenang 1 putra Duta Bahasa Jawa Tengah. Jadi akhirnya saya diutus untuk melanjutkan ke nasional insya Allah di bulan September ini. Kemarin saya membawakan produknya namanya Jelawa. Awalnya namanya Jelawa itu kepanjangan dari Jelajah Wilayah Pulau Jawa. Itu tuh merupakan aplikasi pembelajaran bahasa Indonesia bagi para penutur asing tuh yang mau belajar bahasa Indonesia bisa lewat website atau laman yang saya kembangkan kemarin. Wah, luar biasa. Itu menggunakan pendekatannya tuh budaya, salah satunya gastronomi atau kuliner.
berselintir sama itu ya, apa namanya, bisnis digitalnya gitu ya. Karena Betul. digital gitu kan artinya Mas Fikri ini menguasai gitu kan tentang digitalisasi gitu. Kalau Mbak Jauhara sendiri kemarin bawa program apa di provinsi? Saya membawa program ini, Komunitas Magi Suara. Komunitas Magi Suara ini komunitas yang berfokus pada realisme magis. Jadi sastra itu kan ada jenisnya banyak ya. Nah, kita fokusnya di sastra realisme magis. Itu sastra-sastra yang tentang mitos lokal dan lain-lain begitu. Jadi nanti ada siniar, ada diskusi sastra dan lainnya begitu. Itu luar biasa. Ada Magi Suara dan juga aplikasi Gap tadi gitu ya. Nah, kalau boleh sharing dong ke Mbak Jauhara, kemarin kan melawan 130 orang di awal ya, itu peserta total gitu ya. Apa kesulitannya Mbak Jauhara sendiri? Kesulitannya sih apa ya? Ya sebenarnya tidak begitu berarti sih. Tapi mungkin kalau saya kan karena dasar saya di bahasa Indonesia, mungkin kesulitannya ini di bahasa asing. Bahasa asing. Begitu. Ya. Sedangkan Mas Fikri ini bisa nih bantu berarti saling melengkapi gitu ya. Betul. Sama-sama dari Pekalongan saling melengkapi buat Provinsi Jawa Tengah. Saya banyak belajar juga. Iya, berarti kemarin satu pasang atau enggak kebetulan? Kebetulan tidak. Tapi akhir ini datang ke Barik TV dengan perpasangan gitu ya. Kalau Mas Fikri sendiri apa yang paling sulit kemarin waktu seleksi di provinsi? Kalau kemarin kesulitan saya di provinsi itu adalah bahasa Indonesia. Bahasa Sebenarnya bukan Indonesia. praktiknya, Wah, ini tapi kita teorinya. switch teorinya. Karena baik. kalau misalkan di duta bahasa tuh ternyata kita mempelajari itu nggak cuman kayak garis besar bahasa itu apa, harus rinci iya gitu benar, ya. di perincian bahasa seperti apa, struktural dan sebagainya. Itu yang kayak aku tuh baru pertama kali melihat bahasa ternyata sekompleks itu ketika masuk di duta bahasa. Akhirnya ternyata kok kompleks juga gitu Bener. ya. Kalau Yang misal- awal mungkin pikirnya kayak bahasa asing ini paling kompleks, ternyata bahasa Indonesia lebih kompleks lagi Betul, gitu ya. karena kita kan juga mempelajari sejarahnya ya, Betul. awal mula kayak bagaimana bahasa Indonesia bisa terbentuk yang awalnya dari berbagai macam bahasa internasional dan juga bahasa daerah yang ada di Indonesia yang kemudian menjadi satu jadi bahasa nasional. Bahasa Indonesia itu sejarahnya sangat panjang. Ternyata kompleks ya. Betul. Sedangkan Mbak Jauhara membawa Magi Suara gitu Iya. ya. Akhirnya saling sharing dong. berarti Iya, ya. saya banyak belajar juga dengan Mas Fikri begitu. Dan begitu juga kebalikannya. Sama-sama gitu ya, bahasa asing dikuasai, bahasa Indonesianya mumpuni gitu, saling melengkapi buat Duta Bahasa Jawa Tengah dan berhasil menjadi pemenang 3 putri juga pemenang 1 putra. Nah, buat Mbak Jauhara sama Mas Fikri jangan kemana-mana dulu, tetap di sini dulu ya. Buat sobat Inspirasi Prestasi juga jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Prestasi. Inspire itu kita kupas lebih tuntas tentang Duta Bahasa Jawa Tengah. Stay tune. Sebagai pemenang Duta Bahasa Jawa Tengah, Fikri Al-Hadar berhak mewakili Jawa Tengah ke tingkat nasional. Dengan program yang diinisiasinya, ia berharap masyarakat mampu memberikan dukungan dalam perjalanannya menuju Duta Bahasa Nasional 2025. Sejauh ini persiapannya sangat panjang sekali ya sebenarnya. Salah satunya juga pengembangan ada produk namanya Krida yang tadi sebutin. Nah, produk Krida yang kami bawakan itu laman yang Jelawa tadi tuh. Tapi sekarang versinya sudah berbeda. Jadi versi yang terbaru, versi kedua yang digabungkan dari Krida pasangan saya juga. Karena pasangan saya kebetulan kemarin membawakan Krida yang berbentuknya tuh edukasi bahasa. Tapi kalau misalkan yang sekarang itu digabungkan dengan laman yang saya inisiasi kemarin yang namanya Jelawa. Dan saat ini pun juga tetap namanya Jelawa, tapi lebih dikembangkan lagi. Jadi ada video edukasinya juga, nanti akan ada kuisnya juga. Ya, kalau boleh tahu Krida itu apa sih Mas Fikri? Krida itu jadi produk atau program yang kita inisiasi untuk kita mengikuti program Duta Bahasa ini. Yang berarti ini Jawa Tengah masing-masing personalnya harus ada gitu ya. Betul. Yang pas Jawa Tengah itu kan yang produk Kridanya si Jauhara kemarin Magi Suara. Magi Suara. Sama kalau misalkan saya Jelawa. Tapi kalau misalkan yang saat ini dikembangkan untuk ke nasional itu lebih dibikin versi terbarunya lagi. Iya, baik. Kalau boleh tahu kemarin waktu prosesi seleksi sampai final raya itu dilaksanakan kapan sih Mbak Jauhara? Waktu itu bulan apa ya? Dari bulan Mei sampai bulan Juni. Bulan Mei sampai bulan Juni. Itu final rayanya belasan ya. Tanggal 15. Dilaksanakan di 15 mana? Juni. Di Solo Raya. Di Solo, baik. Iya, Kemarin tuh ada Solo Baru sih. Iya, Solo Baru. Oh iya, bukan salah.
Solo Baru di kemarin tuh sempat ada beberapa tahapan kan. Yang awalnya kita di karantina dulu setelah menjadi finalis Duta Bahasa yang 20 besar itu. Kemudian final rayanya itu pas di Solo Barunya kemarin. Solo Barunya. Nah, kalau boleh tahu pasangan dari Mas Fikri ini dari mana? Duta pemenang satu putrinya. Kalau pemenang satu putri itu dari Demak, namanya Maulida Zahra Qurratu Ain. Nah, kita say hi dulu ke Maulida Zahra. Biasa. Nanti maju bareng sama Mas Fikri ya ke nasional ya. Semangat. Membawa dengan Krida kolaborasi yang apa tadi namanya? Jelawa. Kepanjangannya Jelajah Wilayah Nusantara. Itu jadi aplikasi atau laman yang menggunakan pendekatan gastronomi atau kuliner untuk belajar bahasa Indonesia bagi para penutur asing. Jadi nanti kita bakal mengeksplorasi setiap kota, terutama yang ada di Jawa Tengah tuh. Salah satunya Pekalongan ini juga. Pekalongan nanti bakal dieksplor. Bener, nanti bakal ada kayak pengenalan nasi megono dari Pekalongan. Ini yang jadi ciri khasnya kota Pekalongan dan dibawa langsung oleh Mas Fikri gitu ya, asli kota Pekalongan gitu. Nah Mas Fikri, selain program Krida tadi yang dipersiapkan, selainnya apa lagi gitu? Apa kesiapan fisik, mental juga gimana? Kalau fisik dan mental sudah pasti. Sudah pasti ya Kak ya. Kalau misalkan mental ini kan lingkupnya sudah nasional, jadi perlu lebih menguatkan mental lagi. Sama juga kami perlu mempersiapkan ada minat dan bakat gitu. Jadi itu penampilan yang kita akan bawakan, kami akan bawakan di nasional nanti. Nah kebetulan insya Allah pas di nasional saya dan pasangan saya itu namanya Zahra akan membawakannya drama musikal Drama musikal membawa cerita tentang Jawa Tengah berarti ya. Kalau boleh dikasih sampaikan ke pemirsa juga, nanti untuk di nasional itu ada berapa peserta yang akan ikut sih di sana? Untuk pesertanya itu kalau tidak salah dari 29 provinsi yang ada di Indonesia. 29 provinsi melawan satu pasangan terbaik dari Jawa Tengah gitu. Gimana kesiapan mentalnya? Takutkah, deg-degan, kira-kira sama nggak ya sama di provinsi gitu ya? Ya pasti sih takut, deg-degannya juga ada, apalagi sebenarnya ada tekanan sedikit ya, karena tahun lalu kebetulan dari Jawa Tengah pemenang satu nasional. Luar biasa, fantastik juga pemenang putra dan putrinya ya nasional. Putra dan putri, satu pasang dari Jawa Tengah itu pemenang satunya. Banyak pressure sendiri gitu Ayo ya. semangat, jadi pemenang satu lagi ya. Tapi ini jadi pressure apa jadi pemantik semangat lagi? Dua-duanya sih sebenarnya. Ada pressure-nya ada, sama pemantiknya juga ada sih. Oke gitu. Nah ini kalau misalkan dari Mbak Jauhara sendiri kan ada kemarin berhasil mendapatkan selempang pemenang 3 putri gitu ya dengan membawa Mageswara tadi. Nah itu nanti keberlanjutan di program ini ada apa Mbak? Iya, jadi sebenarnya Mageswara ini sudah berjalan, bahkan sebelum saya masuk Duta Bahasa gitu. Jadi waktu itu diinisiasi dengan teman-teman saya yang terlibat di Peksiminas. Peksiminas itu semacam ini lomba festival seni dan sastra itu tingkatnya nasional. Nah kebetulan saya berteman dengan beberapa peserta yang penulisan penulisan sastra. Nah dari teman-teman itu kalau misal di Peksiminas cuma begitu saja pulang lalu lupa begitu. Rasanya sayang sekali. Bagaimana kalau misal kita bikin komunitas gitu. Nah komunitas itu kebetulan teman-teman saya suka nih tentang realisme magis, sastra realisme magis gitu. Oh gimana kalau misalnya kita bikin saja komunitas bertema realisme magis gitu. Dan untuk sekarang ada 41 anggota, setiap minggu ada diskusi sastranya, jadi lewat daring ya. Jadi ada yang dari Kalimantan Timur, ada yang dari Banyuwangi, ada yang dari Cirebon dan lain-lain. Seluruh di nasional. Iya. Zamannya seluruh nasional. Iya gitu, begitu. Berarti kalau boleh Zulfan potong tadi, Mageswara ini adalah sebuah komunitas berarti komunitas yang mengumpulkan orang-orang yang berminat tentang realisme magis gitu ya. Iya, sastra realisme magis. Ya luar biasa. Ini berarti akan terus berlanjut gitu ya, nggak hanya berhenti di Duta Bahasa aja, tapi tetap realisasinya tetap untuk nasional bahkan gitu ya, yang tergabung juga dari luar provinsi Jawa Tengah sendiri. Iya gitu betul. Ya. Sekarang juga kita masih menginisiasi antologi cerpen, antologi cerpen dari sastra realisme magis, dan untuk ketahanan ekonominya kita membuat gantungan kunci begitu bertema aksara Jawa misalnya. Gitu. Iya. Jadi kan komunitas itu pasti ada ketahanan ekonominya biar berlangsung lama begitu ya, gitu sih. Ada ketertarikan nggak Mas Fikri bawa gantungan kuncinya buat ke nasional barangkali buat oleh gitu ya, dijual sekalian gitu boleh tuh ya. Boleh gitu ya. Nah buat habis ini ya boleh ya. Mas Fikri sendiri nanti untuk final raya di nasional akan dilaksanakan di mana Mas Fikri? Untuk lokasinya ada di kota Jakarta. Iya artinya berarti untuk menuju ke final raya di Duta Bahasa Nasional ini persiapannya panjang, mulai dari mental, fisik, juga program kerja di bawah gitu kan. Apalagi yang pasangan Mas Fikri dari Demak gitu ya. Ada kesulitan nggak untuk komunikasi dan sebagainya sebagai Duta Bahasa gitu ya? Kalau komunikasi mungkin karena dibatasi antar kota ya, karena saya dari Pekalongan dan Zahra itu dari Demak.
Jadi memang komunikasinya mungkin agak sulit, tapi solusinya adalah biasanya kami suka karantina di balai, karena kebetulan Balai Bahasa Jawa Tengah itu menyediakan fasilitas penginapan bagi kami yang mau menginap di sana. Jadi akhirnya biasanya kami suka menjadwalkan untuk menginap di balai biar kita bisa latihan bareng. Terus habis itu buat menyiapkan dan menguatkan satu sama lain juga tentunya. Terus sampai implementasi juga biasanya dari balai juga biasanya. Kalau misalkan Duta Bahasa ini berarti juga terjun ke masyarakatnya dalam bentuk mensosialisasikan bahasa atau bukan edukasi, itu seperti itu ya Mas Fikri ya? Betul, jadi sebenarnya kita tuh ada punya namanya semangat Trigatra Bangun Bahasa. Yang pertama itu utamakan bahasa Indonesia, yang kedua lestarikan bahasa daerah, yang terakhir kuasai bahasa asing. Nah, sebagai Duta Bahasa, kami biasanya menjadi kayak penggeraknya gitu nih buat para generasi muda dan masyarakat untuk selalu yang pertama mengutamakan bahasa Indonesia. Jadi contohnya misalkan di forum publik atau forum formal, itu kita harus selalu menggunakan bahasa Indonesia. Terus habis itu, karena kita kan sebagai orang Jawa, terutama di Pekalongan, kita menggunakan bahasa Jawa juga. Nah, agar bahasa Jawa itu tidak hilang dari permukaan, karena sekarang tuh di Indonesia masih krisis bahasa daerah yang mulai mau punah tuh. Makanya oleh sebab itu sebagai generasi muda juga penerus bangsa, kita jangan sampai kehilangan identitas kita juga, yaitu bahasa daerahnya. Dan kita harus selalu melestarikannya dengan cara menggunakan di forum-forum lain juga tuh, misalkan kayak teman sebaya antara saya sama Jauhara itu nanti kita bisa pakai bahasa Jawa komunikasinya. Karena sama-sama Pekalongan. Kalau ini kita bahasa Indonesia dulu nggak apa-apa ya. Iya, nah, buat Mas Fikri sama Mbak Jauhara stay tune dulu, buat sobat inspirasi jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Prestasi Inspires You. Perjalanan suka dan duka membentuk mereka menjadi sosok role model sejati. Kapasitas diri yang dimiliki dimaksimalkan untuk meraih mimpi yang tertulis dalam angan. Duta Bahasa merupakan platform bagi mereka mengembangkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing. Wah, keren sekali sih, dan saya merasa bersyukur sekali karena bisa belajar dengan teman-teman yang dari berbagai daerah begitu. Jadi saya jadi tahu ini dialek-dialek Jawa Tengah itu seperti apa begitu. Sesimpel itu, sesederhana itu. Lalu juga saya banyak belajar, krida teman saya seperti ini, krida teman saya seperti ini. Oh, teman saya bagus sekali dalam bicara publik begitu. Mungkin bagus sekali dalam ajang debat begitu. Mungkin bagus sekali dengan bakatnya gitu. Jadi saya banyak belajar dari mereka semua, saling menguatkan. Saya merasa mereka itu bukan saling menjatuhkan atau bersaing, tapi saling mendukung, gitu saling menguatkan gitu sih ternyata. Itu kan cerita tentang sukanya. Kalau dukanya Mas Fikri ada nggak Mas Fikri selama pengalaman kemarin itu ada dukanya nggak sih? Kalau menurut saya pribadi dukanya kayak saya ngerasa orang-orang di sana pintar-pintar banget. Pintar-pintar semua. Jadi ada rasa insecure. Ya mungkin ada insecure sepertinya juga ada, dan ngerasa bahwa ternyata memang pengetahuan saya sekarang itu masih jauh dari kata sudah cukup, itu masih jauh banget. Kayak ketemu sama Mbak Jauhara sama teman-teman yang lain juga, kayak mereka tuh punya pandangan masing-masing tentang bagaimana cara mereka menyikapi bahasa tadi yang semangat Trigatra Bangun Bahasa. Terus habis itu akhirnya dikembangkan menjadi sebuah krida yang akhirnya sangat berguna di masyarakat. Itu kayak sangat amat menambah objektif baru sih. Betul. Selain impactful, mereka impactful juga inspiring gitu ya. Benar-benar. Mereka nggak cuma hanya cuap-cuap manja aja, tapi memang beraksi gitu ya. Benar-benar. Ridanya ada, luar biasa, nggak cuman ada tapi keren gitu ya. Inovasinya keren-keren gitu ya. Dan banyak kan udah diimplementasi, bahkan kayak sampai orang luar negeri pun dilibatkan tuh juga ada gitu. Juga ada, luar biasa. Dan juga Mas itu juga melakukan itu gitu ya. Makanya pemenang satu putra. Kalau nggak gitu berarti nggak jadi pemenang satu putra gitu ya. Kalau Mbak Jauhara sendiri, respon dari keluarga, teman terdekat kemarin akhirnya membawa selempang pemenang 3 putri, kayak gimana respon dari keluarga juga? Wah, respon terdekat. Respon keluarga saya, teman-teman saya, wah ini sih bahagia sekali, tentu saja ya, bahagia sekali dan tidak menyangka. Lagi Mbak Jauhara ternyata keluarganya lebih nggak menyangka. Iya, karena keluarga saya, wah kok bisa ya ternyata. Kebetulan saya kan tidak pernah mengikuti ajang-ajang duta. Ini pertama kalinya. Pertama kalinya. Pecah telur langsung. Alhamdulillah. Ini berkat dukungan yang lain juga gitu. Jadi ya, oh ternyata bisa ya. Saya juga tidak menyangka ternyata saya juga bisa ikut ajang duta
saya begitu, dan ternyata alhamdulillah jadi pemenang begitu. Tapi kalau untuk sebenarnya saya bukan berjalan sendiri, tapi banyak sekali yang mendukung, banyak sekali yang membimbing. Oh, saya banyak sekali berdiskusi dengan dosen-dosen saya, dengan teman-teman saya. Kira-kira ini krida saya bagusnya seperti apa, begitu. Lalu juga kira-kira minat bakat saya yang bagus seperti apa, begitu. Gitu sih ya. Banyak respon-respon luar biasa. Iya. Nggak cuman apa ya, Mbak Jawara nggak expect ternyata orang-orang di sekitar Mbak Jawara mendukung penuh gitu ya. Gitu, luar biasa. Kalau Mas Fikri sendiri gimana respon dari keluarga, teman terdekat, atau mungkin pihak universitas? Sama kayak Jauhara sih tadi, kayak pada nggak nyangka semua. Bahkan diri saya sendiri pun juga tidak menyangka. Kenapa nih berdua nggak kalau nyangka semua gitu ya? Ini kenapa nih nggak nyangka? Kita kenapa nggak nyangka? Mas? Sebenarnya karena yang tadi kayak saya sebutkan, kalau misalkan teman-teman yang di sana tuh pada pintar-pintar semua, pada keren-keren semua gitu. Makanya kalau misalkan diberikan, dipercayai untuk mendapatkan Samir pemenang 1 Duta Bahasa Jawa Tengah itu, makanya sangat amat nggak nyangka banget tuh. Tapi rasanya haru, biru jadi satu sih, gitu ya, suka dukanya di satu gitu kan. Proses panjang dilalui dari bulan Mei ya. Iya, bulan Mei akhirnya Juni. menjadi pemenang 1 putra dan pemenang 3 putri. Luar biasa. Harapan buat teman-teman yang lagi nonton hari ini, Mas Fikri. Jadi harapannya teman-teman ayo semangat untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, hindari campur kode kalau bisa ya. Jadi selalu menggunakan bahasa Indonesia. Sama saya ingin meminta dukungan teman-teman karena insya Allah di bulan September nanti dari tanggal 8 sampai 13 September saya dan pasangan saya Zahra dari Demak insya Allah akan melanjutkan kompetisi di jenjang nasional. Jadi mohon doa dan dukungannya, semoga bisa memberikan yang terbaik untuk Jawa Tengah. Terutama Pekalongan juga nih. Iya, membawa nama kota Pekalongan. Betul. Ini bakal di-expose gitu ya, unik-uniknya Pekalongannya apa aja gitu ya. Kalau Mbak Jawara sendiri pesan atau mungkin harapan buat teman-teman sobat inspirasi yang lagi nonton? Mungkin sama sih, mungkin sama seperti Mas Fikri. Ayo kita kembangkan, ayo kita gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, hindari campur kode. Lalu juga seperti Trikadra Bangun Bahasa, selain utamakan bahasa Indonesia juga lestarikan bahasa daerah. Karena saya berasal dari Pekalongan, bahasa daerah saya adalah bahasa Jawa. Jadi ya ayo mari kita lestarikan bahasa Jawa begitu. Lalu juga ya karena Trigata Bangun Bahasa juga kuasai bahasa asing, jadi seimbang begitu, seimbang antara bahasa Indonesia kita utamakan, bahasa Jawa kita lestarikan, juga kita kuasai bahasa-bahasa asing. Harus selalu beriringan gitu. Betul. Lagi Gitu. pasang satu saling melengkapi gitu. Betul. Jawara dan juga Mas Fikri hari ini gitu saling melengkapi gitu kan. Nah kalau boleh tahu tadi tuh sempat disebut berulang kali tentang campur kode itu apa sih Mas Fikri? Campur kode itu bahasa asingnya tuh mixed language ya. Mixed language. Iya benar. Jadi misalkan kayak sekarang kan udah banyak banget kosakata yang orang Indonesia sendiri pun nggak tahu kalau ada bahasa Indonesianya. Contohnya kayak caption itu sebenarnya ada bahasa Indonesianya takarir. Mungkin misal podcast itu kan bahasa Indonesianya siniar. Wah, ini juga fun fact dari buat Zulfan pribadi sih, fun fact gitu ya. Berarti ini nih harus dilestarikan juga, disosialisasikan ke masyarakat juga ya, nggak boleh campur-campur kode atau mixed language gitu. Karena sebenarnya mungkin kalau misalkan sekarang fenomena kenapa akhirnya bisa terjadi campur kode kayak sekarang ini, itu karena rasa bangga tentang menggunakan bahasa Indonesia itu kayak mulai sedikit menurun gitu. Karena kalau menggunakan bahasa asing kan ngerasa lebih kayak percaya diri atau lebih keren gitu kan. Padahal bahasa Indonesia pun juga sangat keren. Contohnya kayak lagu-lagu Nadine Hamizah kan. Walaupun menggunakan bahasa Indonesia tapi kan bisa menjadi sebuah karya sastra yang betul. Apa lagu favoritnya Nadine Hamizah, Mas Fikri? Apa ya? Coba Mbak Jauhara dulu kan. Saya sih bertaut. Iya. Kalau Mas Fikri apa? Sama sih kayak Sama bertaut. Coba dong nyanyi dikit. Aduh, udah gak bisa. Mungkin Mas Fikri bisa. Duet. Nanti boleh ya di podcast lagi ya. Oh, siap. Siniar. Ini diralat nih siniar gitu ya. Betul. Ini mungkin kayak sebutan baru buat ini kali ya. Duta Bahasa tuh sekarang identiknya sama namanya polisi bahasa. Iya. Sebenarnya kayak kita tuh bukan jadi polisi bahasa, cuman karena kita tahu ada bahasa Indonesianya, jadi kayak kenapa kita tidak menggunakan bahasa Indonesia? Ada yang namanya polisi grammar, ini polisi bahasa. Iya, jadi kalau teman kita, podcast ini di mana? Oh, siniar. Gitu. Iya. Public speaking. Bukan bicara publik gitu. Baik, ini berarti Zulfan habis ini langsung diralat nih semua kata-kata seperti itu ya. Terima kasih buat Mas Fikri, Mbak Jauhara, terima kasih sekali sudah datang di siniar inspirasi kali ini gitu ya. Semoga sukses buat Mas Fikri. Mbak Jauhara tetap bersemangat buat mage suaranya gitu ya. Terima kasih, sehat selalu. Dan Zulfan pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi prestasi inspires you, bye.